Ingin belajar bisnis dan investasi untuk anak muda? Caranya mudah banget. Subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan video-video terbaru tentang bisnis dan investasi yang dapat diaplikasikan untuk anak muda. Gue Mas Gustiari. Selamat menonton. Halo teman-teman, balik lagi di channel YouTube Mas Nazik. Kali ini kita akan membahas sosial media TikTok. Bagaimana cara membuat videomu FYP dalam waktu yang singkat atau berada dalam beranda banyak orang. Nah, disclaimer terlebih dahulu bahwa apa yang aku sharingkan kali ini adalah murni pengalamanku pribadi. Teman-teman bisa cek akun sosial media TikTokku. Di situ followernya sudah mencapai ratusan ribu dan aku bisa capai itu dalam waktu kurang dari 3 bulan atau sekitar 2 bulanan. Nah, bagaimana cara bisa mencapai hal tersebut dalam waktu yang singkat tersebut akan aku bagikan di video kali ini. Nah, teman-teman, mungkin aku adalah termasuk orang yang beruntung untuk bisa mendominasi TikTok dalam waktu yang sangat singkat. Padahal sebelumnya aku berkecimpung di dunia YouTube hampir 2 tahun ya, dan secara masifnya itu 4 tahun. Namun justru rezekinya datang di TikTok dengan followers sebesar itu dalam waktu yang kurang dari 3 bulan. Itu semua disebabkan karena suatu keberuntungan. Balik lagi ya, keberuntungan. Rezeki setiap orang berbeda-beda. Namun kita bisa mengupayakan rezeki atau keberuntungan tersebut dengan cara memahami algoritmanya. Algoritma apa yang dimaksud Kak Mas? Algoritma dalam memenangkan konten di TikTok. Jadi teman-teman, untuk kita bisa membuat suatu video atau konten di TikTok kemudian bisa ditawarkan kepada banyak audiens atau banyak penonton di TikTok, atau istilahnya masuk dalam FYP ya, atau for your pay, itu kita harus memperhatikan beberapa algoritma yang diterapkan oleh TikTok itu sendiri. Nah, aku akan jelaskan dari mulai yang pertama ya teman-teman ya. Ini aku lakukan sehingga aku mendapatkan ratusan ribu follower dalam waktu kurang dari 3 bulan. Yang pertama aku lakukan adalah aku tahu bahwa setiap video di TikTok algoritmanya adalah waktu tonton. Waktu tonton dari konten kita atau video kita itu harus panjang. Ketika video kita ditawarkan kepada orang tersebut harus menonton dengan durasi yang panjang untuk video kita bisa ditawarkan lagi kepada orang baru. Sehingga yang diperhatikan di sini adalah apa? Waktu tontonnya. Nah, untuk mendapatkan waktu tonton yang panjang, tentunya penonton tidak boleh skip video kita ketika ditawarkan oleh TikTok. Nah, caranya untuk video kita nggak di skip tentunya memberikan tampilan yang menarik, terutama pada 1 hingga 5 detik pertama itu harus menarik. 1 hingga 5 detik pertama itu harus menarik sehingga membuat penonton di TikTok tidak skip. Itu kuncinya. Dari situ kemudian kita bisa memberikan 5 hingga puluhan detik berikutnya untuk membuat penonton TikTok tersebut menonton lebih panjang lagi, entah dengan menceritakan sesuatu atau dengan memberikan gambar-gambar ilustrasi yang menarik untuk ditonton. Ketertarikan orang dalam 1 hingga 5 detik pertama inilah yang menentukan videomu bisa naik atau tidak. Jadi yang aku lakukan ketika aku membuat video di TikTok, terutama tentang bisnis dan tentang motivasi serta storytelling tentang kesuksesan orang lain, yang aku tampilkan di 1 hingga 5 detik pertama adalah barang mewah, mulai dari mobil Ferrari, mobil Lamborghini, helikopter dan lain sebagainya. Barang-barang tersebut jika dilihat dalam 1 hingga 5 detik pertama akan membuat orang berhenti untuk skip atau berhenti untuk scroll. Dia akan mencari tahu terlebih dahulu ini konten apa, sehingga 1 hingga 5 detik pertama dia akan menentukan, pikiran di otaknya akan menentukan tonton atau tidak. Nah, ketika 5 detik seterusnya setelah dia menentukan tidak atau menonton, mayoritas jika kontennya menarik, apa yang kamu katakan menarik, judulnya menarik, mungkin akan memutuskan untuk menonton. Sehingga setelah orang itu menonton, tinggal teman-teman memberikan pelayanan yang terbaik aja. Videomu dari mulai detik ke-5 hingga ke-60 harus selalu menarik untuk ditonton. Tidak boleh di skip atau istilahnya menjebak penonton untuk menonton seterusnya, membuat mereka penasaran atau membuat mereka ingin tahu lebih lanjut atau membuat mereka ingin tahu endingnya bagaimana. Itu yang bisa menyebabkan waktu tonton dari videomu akan sangat panjang, sehingga TikTok akan menyarankan kepada audiens yang baru lagi. Sehingga tak heran banyak video cewek atau wanita-wanita di TikTok yang berjoget dengan sangat seksi itu mayoritas for your pay atau naik ke beranda penonton karena ya mungkin dalam 5 detik pertama sudah menarik, goyangannya dan sebagainya itu bisa membuat ketertarikan penonton untuk menonton hingga selesai. Sehingga banyak video mereka yang kemudian naik menjadi for your pay atau disarankan. Sehingga tidak salah TikTok juga. TikTok apakah platform untuk menayangkan video kotor? Juga tidak. Apa yang ditanyakan oleh TikTok itu adalah apa yang dipikirkan oleh manusia di dalam situ semua juga. Jadinya jika video-video perempuan itu naik semua, mungkin lagi banyak laki-laki yang buka TikTok. Bisa jadi ya, bisa jadi loh. Namun
Jika di siang hari teman-teman bisa dapati sedikit video perempuan yang naik, karena mungkin banyak perempuan yang buka TikTok juga, kemudian yang ditonton adalah video-video tentang edukasi, tentang hal-hal yang lucu dan lain sebagainya. Kembali lagi ke algoritma TikTok. Algoritma TikTok akan mengangkat videomu jika waktu tontonnya panjang, sehingga yang perlu distrategikan adalah gambar awal yang menarik, kemudian isi konten yang juga membuat orang penasaran hingga menontonnya mungkin sampai detik ke-60, itu bagus sekali. Sampai ke detik ke-30 aja udah bagus teman-teman, apalagi bisa sampai ke detik 60. Nih ya, salah satu contoh videoku yang ditonton dengan waktu tonton yang tinggi hingga hampir 100%, artinya penonton itu menonton video ini hampir 60 detik atau 1 menit, itu rata-rata penontonnya jutaan ya. Jadi semakin sempurna videomu ditonton, semakin panjang waktu tonton penonton dalam menonton videomu, maka videomu akan semakin viral. Teman-teman bisa tahu sekarang algoritmanya bagaimana cara menciptakan video yang FYP, yaitu waktu tonton diperhatikan, gambar awal diperhatikan, dan isi konten juga diperhatikan untuk membuat penonton memutuskan akan menonton sampai akhir atau tidak. Dan ini juga setelahnya ya teman-teman, jika videomu sudah berhasil viral 1-2 kali, kemudian 3 kali, teman-teman harus memanfaatkan momentumnya. Ya teman-teman, ini penting juga nih, gak boleh kamu skip video ini, gak boleh kamu ganti dulu ke video lainnya, jangan pergi dulu, dan jangan lupa untuk tinggalkan tombol like-nya ya. Setelah teman-teman berhasil membuat konten yang viral, penontonnya ratusan ribu, jutaan, teman-teman bisa memanfaatkan momentum tersebut untuk menciptakan video berikutnya yang memiliki kualitas yang sama dengan video yang viral tersebut. Jika video yang viral membahas tentang kisah sukses orang lain, di video berikutnya harus membahas kisah sukses orang lain juga yang beda nama tentunya. Jangan itu lagi ya, beda nama yang mungkin dilontarkan sarannya oleh orang-orang penonton video pertama. Artinya berada di kolom komentar lah ya. Contohnya aku nih ya, pertama aku bikin konten itu tentang kesuksesan orang A, kemudian di kolom komentar ada yang request orang B dong. Nah, ladeni atau berikan storytelling tentang kesuksesan orang B. Kemudian di video orang B ada komentar orang C dong gitu. Nah, orang C itu angkat lagi. Jadi semakin berkorelasi, manfaatkan momentumnya untuk naik. Manfaatkan momentumnya untuk naik. Sehingga jika teman-teman sudah viral sekali, dilanjutkan viralnya. Jangan kemudian langsung bikin video yang bikin videomu jadi menurun. Contohnya, bikin video viral, kemudian di setelahnya kamu bikin video yang menanggapi komentar-komentar yang nggak penting gitu ya. Yang view-nya nggak banyak, yang pertanyaannya tidak terlalu berkualitas. Itu akan membuat teman-teman gagal memanfaatkan momentum dari video viral pertamanya teman-teman. Jadi pastikan teman-teman bisa memanfaatkan momentum tersebut untuk menciptakan video dengan kualitas yang sama ataupun lebih berikutnya. Sehingga di akhir-akhir perjuanganmu membuat membuat TikTok ya, buat TikTok, kamu akan berhasil menciptakan personal branding. Ya, ini juga penting. Dari sekarang harus dipikirkan juga ya. Kamu akan membuat konten tentang apa sih? Hingga seterusnya. Jadi jika sudah berhasil viral, seterusnya maka akun TikTok kamu akan dikenal sebagai akun TikTok pencipta video ini. Akun TikTok pencipta video ini. Jadi akun TikTokku sudah jelas dikenal sebagai akun TikTok pencipta video storytelling tentang kisah sukses orang lain. Nah, kamu juga harus memiliki niche atau personal branding dari akun kamu yang menjurus kepada suatu bidang, gitu ya. Nah, beda lagi kalau mungkin artis yang cantik, cewek yang cantik gak perlu menjurus ke suatu bidang, yang penting dia nampilin wajahnya aja, udah pasti banyak mengikutnya. Tapi kalau kita cowok-cowok yang ya wajah pas-pasan gitu ya, kayak gue gini, ya memang nggak bisa mempromosikan keistimewaan wajah ya ataupun bentuk tubuh. Jadi kita harus memberikan keistimewaan di bidang-bidang lainnya. Oke ya, gitu ya teman-teman. Semoga video ini bisa membantu teman-teman untuk berkarir di dunia sosial media. Dan ini murni dari pengalamanku, dan hampir semua video-videoku yang aku upload di manapun itu semuanya berbasis pengalaman pribadi. Ataupun kalau tidak, itu semua bisa dipertanggungjawabkan dari sumber-sumber yang jelas, baik itu melalui buku atau artikel yang berkualitas. Gue Pas Setiari, bye-bye.